Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Oke, karena kalian sangat antusias untuk mata pelajaran hari ini, mungkin dari saya membawakan materi yaitu fotografi mengenai three angle exposure. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu tentang apa namanya dari materi three angle exposure tersebut? Oke, jadi untuk triangle exposure ini yaitu ada tiga, yaitu ada diafragma atau aperture, terus yang kedua ada shutter speed yaitu kecepatan merana, dan yang ketiga ISO atau sensitivitas cahaya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada peserta didik dapat memahami konsep data fotografi, dan yang kedua peserta didik dapat menjelaskan tiga pengetahuan dasar memodel menggunakan teknik diafragma, shutter speed, dan ISO. Untuk yang terakhir, peserta didik dapat melakukan pemodelian dengan menggunakan pengaduan atau teknik triangle exposure. Oke, sebelum masuk ke lebih lanjut, saya akan menanyai kepada kalian tentang atau kalian pernah nggak sering atau menggunakan teknik ini dalam kayak memfoto apapun itulah. Pasti kalian suka kayak memfoto, terus kalau kalian jalan-jalan pasti juga memfoto itu menggunakan teknik dari triangle exposure ini enggak? Ya. Untuk yang sering kalian gunakan itu biasanya teknik apa? Kayak minta ISO-nya atau speed? Oke, karena cukup menjawab, jadi mungkin langsung masuk ke selanjutnya yaitu nah ini exposure triangle. Baik, jadi di sini ada exposure triangle yang pertama ada aperture atau diafragma, terus yang kedua shutter speed atau kecepatan tanah, dan yang ketiga ISO atau sensitivitas sensor. Next. Nah, aperture apa namanya itu disebut kayak bukaan dari lensanya, dan aperture ada aperture besarnya itu ada f1.4 sampai f2.8. Nah, itu menciptakan efek bokeh atau depth of field menjadi sempit. Kayak misal kalian mau memfoto portrait, kalian jika menggunakan aperture besar, maka objek yang kalian foto di belakang kalian itu pasti bokeh. Pasti kalian sering kayak menggunakan teknik tersebut kan? Iya, Pak. Dan untuk aperture kecil yaitu menghasilkan depth of field lebar atau semua elemen dalam atau objek itu fokusnya tajam. Kayak misal kalian memfoto teman kalian kayak foto kelas gitulah. Nah, itu kan kalian menggunakan landscape. Menggunakan landscape otomatis si objek yang kelihatan tajam itu bukan cuma dari satu atau dua orang aja, tapi kalau misalnya yang di foto itu ada 10 orang, ya pasti 10 orang itu pasti kelihatan tajam jika menggunakan aperture kecil atau f8 sampai f16. Nah, selanjutnya yaitu ada shutter speed. Shutter speed ini kegunaannya itu untuk digunakan waktu kalian memfoto objek yang objeknya itu kayak olahraga, misal kayak orang lari, sepeda motor, terus kayak mobil jalan gitu bisa menggunakan shutter speed. Karena kenapa harus menggunakan shutter speed? Karena jika menggunakan teknik ini, maka ketika kita memfoto orang apa namanya orang misal orang main bola, nah jika menggunakan shutter speed cepat, yaitu yang dimaksud membutuhkan gerakan cocok untuk subjek bergerak cepat. Artinya kita jika memfoto orang yang main bola dengan menggunakan shutter speed cepat, maka si pemain bola ini itu terlihat jelas atau tidak ngeblur. Pasti dari kalian pernah atau tidak kayak misal memfoto kayak sepeda motor atau orang main bola itu ngeblur, pernah nggak kalian? Nah, itu karena kalian tidak menggunakan teknik dan shutter speed cepat atau
teknik yang itunya tinggi, apa angkanya itu tinggi. Untuk yang speed lambat yaitu menciptakan efek growth pada gerakan. Nah, ini biasanya digunakan kayak kalian mau foto air terjun atau apalah, pokoknya yang enggak kayak lari apa namanya lari kayak ibaratnya tuh yang kenceng gitu, itu bisa menggunakan shutter speed lambat yaitu untuk menciptakan efek growth. Baik, yang selanjutnya yaitu ISO atau sensitivitas cahaya. Sebelum pengertian dari ISO ini mungkin dari Mas Silvi pernahkah mencoba atau menggunakan settingan ISO rendah untuk memfoto di ruangan yang gelap? Enggak sih Pak, soalnya kalau ISO-nya rendah kan itu nanti fotonya tambah gelap kan itu kan berhubungan dengan sensitivitas cahaya. Baik, jawabannya sangat bagus dari Mas Silvi. Untuk yang selanjutnya di apa ISO tinggi 800 plus itu lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, sebelum itu mungkin dari kalian pasti paham lah settingan apa dari ISO ini karena kan ISO itu sangat mempengaruhi dari apa namanya dari kualitas atau gambar kita itu terlihat cerah atau tidak itu kan dari ISO ini. Tapi tidak bisa diukur dari ISO saja karena jika kita hanya menggunakan ISO saja itu pasti nggak balance atau nggak ibaratnya tuh kayak kacau gitu sih. Maka biasanya itu diimbangi dari pakai shutter speed dan diafragmanya. Nah, untuk ISO rendah 100 sampai 400 yaitu menghasilkan gambar bersih jika itu di kondisi ruangan itu nggak gelap. Jika ruangan itu gelap menggunakan ISO ini maka semakin gelap. Nah, untuk ISO tinggi, nah itu untuk menganjurkan memakai ISO 800 ke atas untuk kayak mengatur cahaya yang masuk untuk di ruangan gelap tersebut. Nah, jika di ruangan gelap kita menggunakan ISO yang terlalu tinggi maka hasil gambar tersebut yaitu bakal noise. Kalian pasti tahu kan kayak gambar kalian bisa di zoom itu kayak gimana kayak ada bintik-bintiknya gitu kan. Nah, itu karena ISO itu terlalu tinggi. Baik, ISO yaitu untuk mengatur sensitivitas sensor dan yang aperture untuk mengontrol kedalaman bintang, yang ketiga shutter speed untuk menentukan durasi cahaya. Nah, kenapa ini berhubungan yaitu karena kalau jika kita atau kalian berfokus pada satu settingan yaitu misal menggunakan hanya satu teknik yaitu cuma settingan ISO saja, maka hasil gambar kalian dipastikan tidak balance karena aperture sama shutter speed itu sangat mempengaruhi hasil dari foto kalian. Kayak misal Aida main basket terus dia dribble pasti kan kayak lari gitu kan, dribble sambil lari untuk memasukkan ke jaring. Nah itu kan pasti foto lari. Nah jika kalau kalian hanya menggunakan ISO maka itu hasilnya dari gambar lain nah itu pasti bakal ngeblur karena shutter speednya belum disetting. Nah untuk yang dari aperture jika kalian memfoto atau apa ya kayak ya memfoto apapun objek yang emang objeknya banyak kalau kalian hanya menggunakan aperture kecil maka itu bisa kelihatan tajam karena kenapa karena semakin kecil angkanya itu semakin uh, besar bukaan dari aperture atau diafragma lensa tersebut. Nah untuk ISO atau shutter speednya itu jadi ISO, shutter speed sama aperture ini sangat penting atau sangat perlu kalian gunakan jika kalian mau menggunakan teknik untuk memfoto apapun itu, mau jauhan gelap, mau objek orang olahraga ataupun orang bersepeda itu. Baik, sebelum masuk ke next slide, mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Yasmin mengenai shutter speed. Kapan harus menggunakan shutter speed ini? Kita tuh harus menggunakan shutter speed itu tergantung objeknya. Jika objek bergerak itu kita harus setting shutter speednya agar gambar yang kita ambil itu nggak blurry. Baik, terima kasih untuk jawabannya itu benar karena shutter speed ini jika objek bergerak maka kita harus menggunakan shutter speed tinggi untuk menangkap bahwa apa namanya bahwa si objek ini akan tidak ngeblur. Untuk yang selanjutnya aperture mungkin Mbak Resi bisa menjawab mengenai apa atau kapan kapan menggunakan
settingan aperture-nya atau bukaan lensa itu? Nah, jadi kalau untuk foto portrait bisa menggunakan bukaan besar untuk menghasilkan foto yang belakangnya itu bokeh. Tapi kalau misal fotonya landscape tajam dari belakang dan depannya itu kita menggunakan bukaan yang kecil. Baik, berarti benar, sangat benar apa yang dibilang Mbak Resi. Aperture ini sangat mempengaruhi kayak kita mau misal portrait itu maka menggunakan teknik aperture besar. Kalau emang menggunakan mau objek yang mau kita foto tajam itu menggunakan aperture kecil karena semakin kecil ini ya semakin tajam bukaannya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ISO. Mungkin dari dari ISO ini saya ingin bertanya pada satu anak lagi untuk kapan sih kita harus menggunakan teknik atau settingan dari ISO ini? Mungkin Mbak Vera bisa menjelaskan. Nah, oke, biasanya kalau ISO-nya rendah itu biasa digunakan di ruangan atau tempat yang cahayanya kurang teduh. Tapi kalau di luar ruangan biasanya menggunakan ISO yang rendah. Baik, itu benar ya anak-anak, karena kalau kita mau memfoto atau mau menghasilkan gambar yang baik maka kita tuh harus menggunakan settingan ini, misal ISO. Kalau kita emang atau bapak deh mau memfoto di ruangan yang gelap maka ISO itu harus 800 ke atas, tapi harus diimbangi dengan aperture dan shutter speed-nya ini. Karena kenapa? Jika saya hanya berfokus pada ISO-nya, maka hasilnya itu terlihat sangat-sangat noise atau kayak ada bintik-bintiknya. Baik, di sini ada 3 foto. Saya akan bertanya kepada anak-anak mengenai salah satu dari foto ini. Untuk kenapa kok foto ini yang pertama ini misal terlalu gelap, terus yang kedua ini ngeblur, dan yang ketiga ini kok bisa tajam objeknya gitu. Yang mungkin yang dari pertama mungkin saya mau bertanya kepada Mbak Alvin untuk menjelaskan kenapa dari foto yang pojok kanan itu terlihat agak gelap. Menurut diskusi saya sama Vera barusan melihat gambar itu, mati. Baik, sudah. Untuk gambar yang pertama itu, kenapa kok gambarnya gelap itu karena ISO-nya terlalu rendah. Situasi gambar itu kan malam ya Pak, jadi penggunaan ISO itu sebenarnya harus agak dinaikkan agar menghasilkan gambar yang komposisi cahayanya itu pas untuk memperlihatkan objek-objek yang ada di gambar tersebut. Baik, terima kasih Mbak Alvin atas jawabannya ya, karena emang benar apa yang telah dibilang Mbak Alvin. Kenapa kok ini tuh terlihat terlihat terang ya, karena dengan kondisinya yang malam terus menggunakan horizontal maka hasil dari fotonya itu ya gini terlihat kayak terlihat gelap. Dan untuk yang kedua mungkin akan saya bertanya pada Anida untuk menjelaskan kenapa kok hasil foto ini itu blur. Karena shutter speed yang dipakai di foto itu tuh shutter speednya lambat. Jadi kalau misalnya memfoto gambar yang bergerak itu seharusnya shutter speednya itu menggunakan shutter speed yang cepat agar gambar itu tidak ngeblur kayak itu Mas. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Benar juga yang dibilang oleh Alunda, kenapa foto ini kok terlihat berubah? Ya, karena ini tuh diambil dari dari settingan yang menggunakan shutter speed yang rendah, kayak bisa berapa kan 400 atau berapa itu, sehingga kita tuh nggak bisa menangkap objek yang sangat cepat atau objek yang bergerak, karena itu perlu digunakan untuk menggunakan settingan ISO yang settingan shutter speed tinggi untuk memfoto objek bergerak. Dan untuk yang terakhir, Bapak ingin bertanya kepada salah satu anak untuk menjelaskan kenapa hasil dari foto ini tuh terlihat tajam. Nah, ini kan nggak kelihatan bokeh toh. Nah, ini kenapa nggak kelihatan bokeh? Ini saya akan menunjuk satu anak untuk menjelaskan alasan dari kenapa foto ini terlihat tajam. Mungkin Mbak Evi, saya coba untuk dijelaskan. Menurut saya karena itu aperture-nya kecil, jadi angkanya besar. Kayak angka diafragmanya itu besar, jadi bisa menghasilkan dengan gambar yang jelas. Oke, baik. Untuk jawaban dari Evi mungkin kurang cukup tepat, karena jika kita menggunakan
atau mau foto objek yang tajam, kita harus menggunakan settingan aperture yang kecil, karena semakin kecil aperture atau semakin kecil bukaan, maka semakin tajam gambar yang akan gambar yang akan mau kita foto. Kayak misal beberapa orang, kayak misal ini kan ada banyak orang, nah ini kan akan terlihat tajam gitu. Nah, untuk sebaliknya, jika kita menggunakan teknik atau settingan yang bukaannya besar, maka itu kita biasanya itu diterapkan pada kalau kalian mau foto satu objek atau dua objek, agar yang belakang kelihatan bokeh. Pasti kalian tahu apa itu bokeh ya. Nah, itu tuh kayak gimana, kayak hanya fokus pada di dua objek atau satu objek tersebut. Nah, itu tuh nggak bisa kalau kita menggunakan settingan yang bukaan tinggi untuk memfoto ini. Maka mungkin yang dari fokus ini tuh mungkin di satu dua ini aja, tapi yang samping-sampingnya ini pasti bokeh atau ketutupan gitu. Nah, eh, mungkin dari materi ini saya ingin meluruskan lagi bahwa kapan kapan sih Pak kita harus menggunakan tiga teknik tersebut, yaitu yang pertama tergantung kalian mau memfoto apa, dan yang kedua tergantung kalian hanya berfokus pada beberapa objek atau dari banyak objek. Nah, itu kalian bisa menggunakan tiga settingan ini. Dan Bapak ingin pesan pada kalian itu jangan hanya berfokus pada satu settingan, misal ISO saja atau uh, diafragma saja atau shutter speed saja, karena itu nanti hasil dari fokus kalian itu bakal tidak seimbang. Nah, itu. Mungkin dari materi ini mungkin saya akan memberikan, atau kalian mau bertanya setelah apa yang saya paparkan tentang dari materi di angel exposure tersebut. Baik, Alfi bisa bertanya? Ini Pak, saya mau tanya, untuk pengaturan triangle exposure sendiri itu dapat ditemuinya di kamera-kamera DSLR atau bisa menggunakan smartphone? Baik, sangat bagus untuk pertanyaannya. Apakah teknik atau settingan ini tuh hanya di kamera DSLR saja atau bisa di smartphone? Nah, itu tergantung. Kalau biasanya kalau iOS, setahu saya itu nggak ada settingan gitu, atau nggak tahu kalau iOS yang kayak IP berapa, mungkin IP 15 itu udah ada, itu aku nggak tahu. Tapi kalau setahu saya dari teman bapak itu nggak ada. Kalau settingan triangle exposure di HP IP, kalau di HP Android seperti ini tuh ada. Nah, ini bisa terlihat. Nah, ini ISO, sedangkan ini shutter speednya, dan ini aperture atau bukaannya. Nah, di HP Android itu ada. Biasanya itu terletak pada video pro atau kamera pro gitu ya. Yang versi itu ada. Terima kasih Pak, ya ini jawab saya. Nah, ya itu ada settingan yang pasti Android gitu. Baik, mungkin sekian dari pertemuan pada minggu ini, karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Untuk minggu selanjutnya mungkin kita akan praktek teknik menggunakan settingan triangle exposure tersebut. Jadi Bapak di pertemuan selanjutnya itu akan membawa kamera, jadi kalian bisa praktek untuk menggunakan triangle exposure tersebut. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.